Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan buat Jakarta, semakin nyaman, tapi kami jauh lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Insyaallah. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Lu gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas, terpaksa kiri ya. Ya, sahabat RH sekalian, film Dirty Vote, film dokumenter yang menceritakan percakapan atau presentasi tiga ahli hukum, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, dan Ferry Amsari, itu lagi booming hari ini. Sudah ditonton lebih 1 juta orang, walaupun channel YouTube-nya baru dibikin tanggal 9, tetapi subscribernya sudah 39-40 ribu. Luar biasa ya, dan bertambah terus. Dan tapi RH Channel juga memuat film Dirty Vote ini ya di
channel RH Channel bisa ditonton juga. Dan juga lumayan sudah ditonton ratusan ribu orang juga. Jadi silakan nonton di RH Channel maupun RH Podcast. Nanti masukkan link di deskripsi berita ini ya. Jadi saudara sekalian, Dirty Food trending tapi ada yang pusing langsung menggelar konferensi pers ya. Coba kita bacakan dulu beritanya dan kemudian nanti kita akan lihat ya dan kupas. Saya kebetulan sudah nonton filmnya. Yang paling penting itu data ya, data dan fakta ya. Jadi ini ada Dirty Vote ungkap dugaan kecurangan Jokowi, salurkan bansos mendadak, kerahkan polisi hingga tekan kepala desa. Dirty Vote viral, netizen penasaran ramai-ramai nonton. Trending film dokumenter Dirty Vote membongkar sisi gelap pemilu 2024 dari pendapat 3 pakar hukum ya. Coba kita lihat dari Tempo ya. Tadi saya kalau mau pelengkapnya tonton ya. Film Dirty Vote dirilis hari ini Ahad 11 Februari. Film dokumenter yang disutradarai Dendi Laksono ini mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Dirty Vote baru tayang pukul 11.39 WIB, mundur dari jadwal semula pukul 11. Film ini menceritakan kisah Presiden Joko Widodo yang diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anak sulungnya. Rentetan dugaan kecurangan dipaparkan 3 ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Cocok ya, karena mulai dari paling senior ya. Bivitri Susanti 49 tahun, Zainal Arifin Mohtar 40 berapa ya? Kelahiran tahun 78, 46 tahun ya. Yang 45 masih 45 tahun, dan kemudian Ferry Amsari kelahiran tahun 80 ya, kira-kira 43 tahun 43 tahun 80 78. Oke. Uceng 45, Ferry Amsari 42 43 ya. Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Ia lantas mengatakan ada sejumlah wewenang kepala desa. Zainal Arifin menyebut desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara. Ia lantas mengatakan ada sejumlah wewenang kepala desa yang bisa disalahgunakan, meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial, bansos, program keluarga harapan, PKH, dan bantuan langsung tunai atau BLT, serta wewenang alokasi bansos. Kasus penyelewengan dana desa sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik, kata Zainal. Zainal menjelaskan dari sekian banyak sektor tindak pidana korupsi Tipikor sepanjang 2022, kasus terbesar ada pada anggaran pendapatan belanja desa atau APBD-DES. Karena itu ia mengatakan fenomena ini sangat mungkin menjadi bagian untuk menekan kepala desa yang bermasalah. Dibarter dengan dukungan politik, caranya dengan memberi imbalan untuk tidak melanjutkan proses hukum kepala desa tersebut. Kami merekam kesaksian kepala desa yang diminta memenangkan paslon tertentu, kata Zainal. Dirty Vote menampilkan rekaman suara dari kepala desa tersebut. Dengan identitas yang disamarkan, kepala desa itu bersaksi bahwa ada tekanan dari kubu pasangan calon presiden, wakil presiden, nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam kesaksiannya, ia menyebut tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba. Itu sangat tiba-tiba dan datanya entah dari mana. Ya. Tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa, di desa, kata kepala desa itu. Ya. Oke. Walhasil bantuan itu menjadi polemik di desa. Kami kepala desa di paguyuban bingung, kami yang report sendiri karena itu tidak sesuai data kebutuhan di desa, katanya.
Tak cuma itu, ia mengaku dihubungi pihak kepolisian yang meminta izin penggunaan Balai Desa untuk deklarasi dukungan Capres-Cawapres 02. Ia juga berujar ada beberapa kepala desa tersangkut korupsi dan menjadi sasaran. Kita senantiasa diawasi Polda, katanya. Kepala desa juga diminta menyiapkan laporan penggunaan dana desa di tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu ia berujar tekanan dari kubu Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud berupa arahan langsung dari Bupati untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3. Bahkan ditargetkan mendapat suara minimal 50% per 1 untuk kemenangan 03 di satu desa. Itu melalui camat menghubungi paguyuban kepala desa, ujarnya. Oke ya, semua calon mudah-mudahan hanya Anies yang tidak berlaku curang ya, karena penting standing untuk tidak curang itu sebagai moral ya. Di sini juga ada trending film dokumenter Dirty Vote membongkar sisi gelap pemilu 2024 dari pendapat 3 pakar hukum. Jawa Post ya. Sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote menjadi trending di media sosial Twitter pada Minggu hari ini. Film Dirty Vote dibuat untuk membongkar sisi gelap pemilu 2024. Film dokumenter Dirty Vote ini disutradarai Denny Dwi Laksono. Ia sebelumnya sempat membuat gempar dengan film dokumenter Sexy Killer pada momentum pemilu lalu. Film Dirty Vote ini menjadi film keempat yang ia sutradarai. Film berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik itu memperlihatkan fakta-fakta dan data bagaimana kecurangan pemilu berjalan. Dirty Vote ini merupakan dokumenter eksplanatory yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara. Ketiganya yaitu Bivitri Susanti, Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera, Ferry M. Sari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andalas, dan Zainal Arifin Mukhtar UGM. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi, tulis keterangan video itu. Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara, imbuhnya. Film dokumenter Dirty Vote sesungguhnya menyajikan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil. Biaya produksi film ini dihimpun melalui crowdfunding, sumbangan individu dan lembaga. Ya tidak besar juga ya, cuman sekedar bikin video karena tidak kemana-mana ininya. Film ini menjelaskan sejumlah fakta dan data. Bivitri mengatakan secara sederhana bahwa Dirty Vote merupakan sebuah rekaman sejarah perihal rusaknya demokrasi di Indonesia. Yang mengungkap film ini bercerita tentang 2 hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis. Bivitri mengingatkan sikap publik saat ini menjadi sangat penting untuk merespons praktik palsu dalam pelaksanaan pemilu. Ia mengharapkan para publik bisa bersuara lantang dan bertindak agar cita-cita luhur negara dapat terus hidup dan bertumbuh. Pesan yang sama disampaikan juga oleh Ferry Amsari. Menurutnya esensi pemilu merupakan rasa cinta tanah air, lantas kecurangan pemilu sama saja dan merusak cinta bangsa Indonesia. Ia mengulas rezim dalam film ini yang dia anggap lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Ia menyebut sebaik-baiknya kekuasaan adalah meski masa berkuasa pendek tapi bekerja demi rakyat. Sementara seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya. Jadi Jokowi yang mana? Kemudian Zainal pun mengatakan jika persaingan politik dan perbuatan kekuasaan yang disusun bersama-sama kini digerakkan oleh satu pihak pemegang kunci. Persaingan politik dan perbuatan kekuasaan, desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak, yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan, di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran, ungkapnya.
Oke, saudara sekalian, dan ini ada juga berita bahwa film Dirty Food viral dan kemudian netizen ramai-ramai nonton karena penasaran ya. Oke. Film dokumenter berjudul Dirty Vote dari Detiknet langsung viral tak lama setelah dirilis. Film yang menceritakan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini membuat netizen penasaran dan ramai-ramai menontonnya. Dirty Vote tayang perdana pada Minggu 11 Februari pukul 11, tapi lewat tadi ya. Film dokumenter ini menampilkan 3 ahli hukum, yaitu Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Ribuan komentar dan like membajari karya ini di berbagai media sosial. Tautan video ini pun ramai dibagikan. Sedang di X Twitter, Dirty Vote memuncaki trending topik Twitter Indonesia. Lagi ngumpulin orang-orang yang mau nobar Dirty Vote. Bakal lebih seru kalau nontonnya rame-rame, kata seorang netizen. Boleh juga ya, biar Refli Harun yang menjadi komentatornya. Penasaran banget sama film dokumenter ini, langsung ditonton habis gak lama setelah dirilis. Durasi hampir 2 jam, gak berasa komentar netizen lainnya. Terima kasih untuk para ahli, tim, dan semua pihak yang membuat film ini. Membuka mata dengan sangat jelas. Semoga Tuhan menjaga kalian semua dan negeri ini, sebut yang lain. Gua udah nonton, memang film ini harus disebarkan supaya lebih banyak orang terbuka mata dan hatinya, kata seorang pengguna X Twitter. Tim kampanye Prabowo Gibran telah menggelar konferensi pers memberikan pernyataan resmi terkait peredaran film ini. Mereka menyebut sebagian besar yang disampaikan Dirty Vote adalah fitnah, sementara tim pemenangan Anies Caimin, Timnas, dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum memberikan tanggapan. Ada ya tanggapan dari tim bahwa itu adalah dianggap sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Itu tanggapan dari tim Ganjar ya, yang disampaikan oleh Todung Mulya Lubis. Jadi Todung Mulya Lubis sudah menyampaikan pendapat juga ya, yaitu apresiasi Dirty Vote. TPN Ganjar Mahfud bilang baik untuk pendidikan politik dan jangan baper, gitu ya. Baik untuk pendidikan politik dan jangan baper. Deputi Hukum tim pemenangan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis merespon soal peluncuran film dokumenter eksplanatory Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum 2024. Todung menilai 3 ahli hukum dalam film itu, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin, memiliki reputasi yang baik. Todung menyebut film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. Banyak hal-hal positif dalam film itu, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju, tapi film itu pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan, memahami dinamika politik di Indonesia, kata Todung di media center Ganjar Mahfud. Yang saya tidak mau adalah jangan baperan kalau dikritik. Banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya kalau ada merasa tidak setuju dengan film itu. Bantah saja dengan film lain. Kritik mesti dibalas satu kritik yang lain, kata Todung. Tak hanya itu, Todung juga tidak menginginkan diluncurkan film ini berbuntut pada laporan kepolisian atau kriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ya. Todung menilai kriminalisasi bisa membunuh kreativitas dan demokrasi. Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi. Dan inilah yang jadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara, kata Todung. Sekjen PDIP Hasto merespons soal dugaan kecurangan pemilu 2024 yang diungkap oleh film Dirty Vote. Dalam film garapan Dendi, kubu Ganjar Mahfud melakukan kecurangan dengan bukti fakta integritas PJ Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Apa yang terjadi Sorong tidak lepas dari proses OTT, operasi tangkap tangan, yang saat itu dilakukan. Kita tahu OTT itu setorannya ke siapa, yang jelas bukan ke 03.
03 pergerakan di tengah rakyat tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu, kata Hasto. Hasto mengklaim jika partainya ingin menang secara gampang tinggal memperpanjang saja masa jabatan Presiden Jokowi. Namun Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih karena melanggar konstitusi. Kalau mau menang gampang bagi kami, enak, kami perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kami memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan jalan yang didapat PDI Perjuangan, kata Hasto. Namun dalam film tersebut menyinggung soal dugaan kecurangan soal fakta integritas antara PJ Bupati Sorong Yan Pit Moso dengan Kepala BIN daerah Papua Barat untuk memenangkan Ganjar dalam Pilpres 2024. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi PJ Bupati Sorong Yan Pit Moso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Brigjen TNI TSP Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden 2024 minimal sebesar 60% + 1 untuk kemenangan Ganjar Prabowo di Kabupaten Sorong. Sementara itu dalam film ini 3 pakar hukum seperti Bivitri, Zainal, Ferry mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam film tersebut. Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan anti korupsi. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya film Dirty Wood, dan saya pun juga sudah menonton film ini selesai ya. Sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa ya. Yang luar biasanya itu adalah keberanian untuk membuat dan menyampaikan fakta-fakta yang sudah tersebar di media massa dan sudah diberitakan media massa, dan kadang-kadang agak dengan bahasa yang halus karena tadi ancaman-ancaman kriminalisasi. Nah, ketiganya dengan fakta dan data yang ada mengungkapkan secara terang-terangan. Bahkan Bivitri mengatakan apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu biasa saja. Ya, tidak memerlukan kepintaran yang luar biasa, cukup dengan apa istilahnya. Pokoknya yang intinya asal kalau tidak tahu malu ya bisa melakukannya. Contoh-contohnya banyak ya. Disampaikan ada omongan Zulkifli Hasan, ada omongan Bahlil ya kan, ada omongan Erlangga Hartarto. Dan kita tidak tahu apakah mereka ketika berkampanye itu dalam kapasitas sebagai apa dan dalam persyaratan apakah mereka bisa memenuhi syarat sebagai tim kampanye ya. Oke, selanjutnya bisa tonton sendiri ya di link yang saya sertakan di sini ya. Ada linknya sudah dikasih ya. Oke, jadi jadi sobat era sekalian, kalau mau nonton ada link Dirty Vote ya, ada 2 link ya. Link pertama, link kedua di RH Channel di oke ya itu ya. Yang jelas dipencet-pencet saja linknya. Kalau di link RH Channel ya itulah ya. Oke ya. Yang jelas filmnya hampir 2 jam. Tapi banyak pengetahuannya. Saya sebenarnya kalau mau jujur, perspektif yang dikemukakan mereka itu sudah saya pahami dan sudah sering saya dengar juga, dan juga itu juga yang menjadi apa yang saya omongkan juga. Tetapi data-datanya itu yang penting. Kadang-kadang kita lupa mendokumentasikan data, padahal data itu bisa menceritakan banyak hal ya. Data-data kapan ya, kemudian misalnya dia menjelaskan soal yang terkait putusan Gibran itu penting sekali kita mengetahui kronologis kapan sidangnya, dan dalam kasus Almas itu tidak ada yang namanya sidang pemeriksaan ya, bahkan ada sidang baru namanya sidang klarifikasi, dan permohonan itu masuk pada saat libur, dan Ketua MK Anwar Usman pada waktu itu memaksa ya petugas untuk masuk dan menerima kembali menerima kembali permohonan yang sebenarnya sudah ditarik ya.
Teguh Santoso, saya bertanya ke chat GPT, kenapa pemerintah yang korup mendapatkan apresiasi rakyat? GPT menjawab karena pemerintah seperti itu menggunakan berbagai isu seperti ekonomi, stabilitas keamanan sebagai legitimasi. Ya. Bung Refli, saya ingin tanya serius Bung Refli, apakah sampai pada detik ini Bung Refli dan tim Amin belum percaya diri menuju satu putaran? Apakah tim Amin tidak percaya diri elektabilitasnya di lapangan? Jadi ini bukan soal percaya diri, kalau percaya diri kita percaya diri. Tapi yang menjadi persoalan adalah Anda bisa apa kalau seandainya aparat digerakkan untuk memenangkan satu pasangan calon. Itu soalnya. Jadi aparat, money politics, penyanderaan dan lain sebagainya. Itu yang kita lawan. Nanti orang mengatakan, loh kok takut sekali dengan kecurangan? Lah saya balik, makanya saya bilang balik. Loh kenapa Anda takut sekali dengan pemilu yang jujur dan adil? Bukankah pemilu jujur dan adil itu adalah hak masyarakat? Adalah keinginan kita semua. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Ya kita takut dengan pemilu yang curang, karena pemilu curang itu akan memancing kerusuhan, memancing kepuasan, memancing kemarahan. Karena itu yang kita dambakan adalah pemilu yang jujur dan adil. Nah untuk jujur dan adil, ya 3 pasangan calon harus punya komitmen. Ya, memberhentikan praktek-praktek tidak jujur dan tidak adil, terutama praktik-praktik money politics, menggerakkan aparat. Ya, tapi masalahnya dari awal ini sudah didesain. Jadi bukan by accident, sudah didesain. Ya, misalnya dengan pengangkatan mem-PLT-kan penjahat kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota. Itu kan menguntungkan pasangan yang didukung oleh pemerintah. Ya mungkin dulu PDIP diam aja karena berpikir bahwa Jokowi mau mengendorse Ganjar Pranowo, tapi ternyata tidak. Begitu tidak, lain persoalannya ya. Oke. Kemudian intinya Jokowi dan 02 harus dibubarkan. Kalau nyimak dirty vote ini kecurangan sudah dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif. Iya. Ya, terstruktur justru dipimpin langsung oleh presiden. Sistematis, ya memang ada tersistematis, bukan acak-acakan, tapi memang betul-betul. Misalnya cerita bocor alus bagaimana Menteri Agama dipanggil, ditanya berapa jumlah banser dan lain sebagainya. Ini kan tersistematis namanya. Lalu masif, ini dilakukan di banyak tempat seluruh Indonesia ya, dengan memanggil kepala desa dan lain sebagainya, melibatkan aparat dan lain sebagainya ya. Aparat yang pura-pura bicara calling system tapi pada dasarnya memihak calon tertentu. Nah, ini yang bahayanya ya. Sekali lagi kita berharap bahwa pemilu ini jangan berpihak TNI Polri dan juga ASN, tapi cobalah untuk bertindak jujur dan adil. Karena kalau tidak chaos, taruhannya luar biasa. Ya, kalau Anda hari ini bisa membungkam orang, besok-besok nggak bisa lagi. Karena itu sudah sudah sunatullah. Ya, makin Anda berbuat curang, maka Anda makin ketakutan kalau lepas dari kekuasaan. Itu soalnya. Bang Refli dalam salah satu acara TV Anda berpendapat bahwa paslon Amin paling tidak bisa jaga demokrasi. Di satu sisi konten Abang isinya kritik, pemerintah apakah nanti nggak bakal kehilangan konten Bang karena Amin demokratis nantinya? Wah enggak juga, enggak juga. Kok kehilangan konten, orang bodoh kalau bilang kehilangan konten. Tidak mungkin, jadi gini ya, orang kreatif itu tidak mungkin kehilangan konten. Konten itu banyak sekali. Dan selalu ada hal yang kurang sempurna di republik ini atau di dunia ini untuk disampaikan masukan, kritik dan lain sebagainya. Kalau Anies berkuasa, Anda pikir datang begitu saja demokrasi? Datang begitu saja yang namanya pemberantasan korupsi, datang begitu saja keadilan? Enggak kan? Ya, karena komitmen seorang presiden dan wakil presiden itu harus diikuti oleh jajaran ke bawahnya. Ya.
Nanti sekarang kompak misalnya presiden dan wakil presiden. Tapi ketika bagi-bagi kursi kekuasaan sudah mulai gesek-gesekan. Ya, antar partai politik juga begitu, antar relawan begitu juga. Jadi masih banyak PR kita. Jadi nggak ada kehabisan konten. Aduh, konten tuh kecil sekali. Saya bangun tidur pun bisa bikin konten ya. Itu kan konten tuh kecil. Konten tuh hanya sarana untuk kita berpartisipasi dalam pemerintahan ya. Bang Refli, kenapa artis seperti The Massive, Elvi Sukaisi baru perform lebih dari jam 12 siang ketika sudah banyak yang pulang dan sedikit lagu? Mereka kena terjebak macet sama seperti saya. Elvi Sukaisi tidur di hotel yang sama dengan saya, lalu kemudian dijemput ya, seharusnya pada pukul 5 atau setengah 6, baru dijemput pukul setengah 7 lebih. Setelah jalan sampai jam 7, jam setengah 8, akhirnya kita memutuskan untuk berjalan lebih kurang 3 kilo. Narji, Ramzi, ya, Feni Rose, saya, kemudian Ogi Cerista, semua personil Decadas, Keren Jadas, termasuk Umi Elvi Sukaisi akhirnya berjalan. Nah, cuma Umi karena sudah usia, dia cari ojek. Makanya dia bisa ketemu, bisa datang, tapi mungkin datangnya kemudian agak terlambat juga akhirnya. Bahkan di Tempo Bocor Alus dijelaskan banyak aparat kepolisian terutama di wilayah hukum Jateng dirotasi dan khusus bagi mereka yang memiliki kecenderungan condong tidak memihak 02. Ya itulah. 100% rakyat akan bergerak apabila terbukti curang. Pemerintah harus bertanggung jawab atas ketidaknetralannya. Kemudian apa lagi ya? Yang bisa saya lakukan saat ini adalah berusaha berdoa, zikir dan sholat hajat. Berdoa agar Amin 02 menang. Dan segala kecurangan benar-benar Allah menurunkan bantuan untuk membongkarnya. Amin ya rabbal alamin ya. Sebarkan dan download Dirty Vote sebelum di take down ya. Gak mungkin juga di take down, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat ya. Jangan heran sudah menjadi budaya penguasa ya begini. Jangan lupa ya, kalau mau download Dirty Vote ada di sini ya semuanya. Karena saya tidak hanya memuatnya tetapi saya juga memuatnya di RH Channel dan kemudian di RH Podcast ya. Tinggal klik aja di deskripsinya kalau Anda mau melihat Dirty Vote. Bagus untuk referensi Anda ya. Bagaimana melihat kecurangan dari sisi hukum tata negara terutama. Karena kadang-kadang orang melihat curang-curang begitu aja tapi tidak bisa menjelaskannya secara lebih komprehensif. Nah, Bivitri atau Bibif, kemudian Zainal Arifin atau Uceng dan Ferry Amsari berusaha menjelaskannya dengan bahasa mudah kepada publik semua. Apa yang sudah kita ketahui dan kemudian bagaimana pemaknanya dalam hukum tata negara. Jadi wajib ditonton ya. Seperti misalnya mengapa putusan Gibran Raka Buming itu misalnya simsalabimnya. Mereka ceritakan kronologisnya, mereka bicarakan juga maknanya dan lain sebagainya ya. Bang RH, apakah dengan adanya kecurangan ini bisa dijadikan dasar untuk menuntut presiden secara hukum? Bisa, tapi impeachment. Jadi Presiden Jokowi itu sudah lebih dari cukup bukti-buktinya untuk di-impeach atau diberhentikan. Persoalannya tidak ada yang mau memulai. Tidak ada yang berani memulai, itu saja masalahnya. Kemudian jangan biarkan bangsa, yang sebagai anggota Timnas, apakah tim hukum sudah menyiapkan segala bukti kecurangan TSM? Pemanfaatan alat negara dan AS seperti bocor alus Tempo, kelakuan Jokowi sangat
Ya sudah, insya Allah ya, saya sudah pertanyakan dan permohonan sedang dikerjakan, mudah-mudahan terus dikerjakan sehingga pada saatnya nanti bisa untuk alat defense ya, termasuk informasi bocor alus, informasi film Dirty Vote ini itu bisa menjadi bagian. Jadi untuk untuk berargumentasi secara kualitatif, not only kuantitatif, karena kualitatif sering tidak bisa menjelaskan kecurangan itu. Karena kalau kuantitatif ya suara, kalau misalnya perbedaannya 2 juta, 3 juta, padahal suara itu tidak didapat begitu saja ya. Suara itu adalah hasil dari proses. Nah kalau prosesnya kemudian curang dan curangnya itu betul-betul sistematis, terstruktur, masif, ya kalau sudah digerakkan oleh presiden nggak mungkin tidak terstruktur, maka kemudian yang bisa kita katakan adalah ya mereka yang terlibat dan diuntungkan patut didiskualifikasi, harusnya begitu. Bagi relawan di TPS dan mahasiswa, saat perhitungan suara di TPS jangan lupa di video dan fotokan sampai kecamatan kelurahan, insya Allah ya. Saya selalu Bung Refli dan keluarga, salam buat Noval. Terima kasih ya. Mutiara siapa ini? Apa Mutiara Anissa? Mutiara Anissa, anaknya Anies Baswedan. Insya Allah, amin 01 Presiden untuk Republik Indonesia sudah ini. Karena kami sangat rindu dengan pemimpin yang seperti Abah Anies dan Caimin. Amin. Ya, wah kita berharap ya mereka menjadi orang yang amanah. Ya. Kalau khusus untuk Caimin ya mudah-mudahan hijrah politiknya kafah ya. Karena di masa sebelumnya dia juga yang melegitimasi 3 putaran dan lain sebagainya. Tapi bertemu dengan Abah Anies mudah-mudahan mengubah perspektif politiknya secara drastis dan bisa melihat bagaimana perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi walaupun kecil tapi menjadi Umar bin Khattab ya, mudah-mudahan insya Allah. Bang, mohon maaf sebelumnya mau tanya tanggapan abang mengenai politik yang menggunakan suatu identitas yang mayoritas dan terkesan menjual branding tersebut hanya untuk mengambil suara rakyat. Thanks. Aduh, Anda ini kayak orang yang tidak paham tentang political marketing ya. Lucu sekali ya. Political marketing itu tidak didasarkan pada hanya teori tapi fakta di lapangan. Karena itu tentu kita menyampaikan bahasa yang berbeda-beda kepada rakyat calon pemilih kita. Enggak mungkin bahasa kita sama. Tidak ada juga bahasa nasional. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya kecenderungan Anies didukung oleh kelompok kanan, kemudian Ganjar kelompok kiri, atau kelompok nasionalis, ini kelompok Islam, kemudian Prabowo kemudian berusaha menjadi alternatif, didukung oleh kelompok kekuasaan dan kekuatan finansial, ini jadi genre baru, ya, genre baru. Jadi bukan lagi Islam nasionalis, tetapi genre uang dan kekuasaan. Maka ya itu adalah tipologi secara umum. Tapi bahasa politik sehari ke rakyat itu beda-beda, ya. Anda harus menyesuaikan dengan bahasa pemilih ya. Itu pengalaman saya juga kalau terjun ke lapangan. Kita ngomong yang bau-bau klinik sedikit nggak bisa kalau dengan masyarakat yang rasional. Tapi pada masyarakat pedesaan yang masih berpikir tentang konsep ratu adil dan lain sebagainya, hal-hal yang berbau sedikit mistis, misalnya soal tongkat di Penogoro dan lain sebagainya, itu masih didengarkan. Tapi sekali lagi kita yang penting tidak ngarang ceritanya, tapi betul-betul cerita, kan begitu. Yang publik lupa itu ketua KPU bisa 2 kali kena peringatan keras terakhir. Jadi acuan terakhir itu gimana? Kenapa ketua KPU tidak dipecat? Sebelumnya pernah karena ternyata di kasus wanita emas. Itulah bodohnya ya kita semua. Kok bisa ketua KPU-nya tidak dipecat? Ya minimal didemosi lah, tidak lagi menjadi ketua. Ini kok peringatan keras terakhir. Nanti yang ketiga terakhir juga. Allahu Akbar ya. Jadi yang bodoh sopo gitu ya. Sampai mana kewenangan saksi parpol? Ya kalau dia mendapatkan mandat untuk saksi pilpres ya dia juga bisa bertindak ya.
Gitu. Karena saksi parpol itu bisa juga menjadi saksi pilpres. Oke, saudara sekalian, selanjutnya silakan dibaca ya. Dirty Vote ini tidak terasa 40 menit. Banyak hal yang bisa kita pelajari di Dirty Vote itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao. Oke.